man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ul khuruj an syari'atin nabi. Itu keyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti halnya keyakinan orang sufi, Pak. Orang sufi itu punya keyakinan orang yang sudah sampai derajat ma'rifat, maka tidak perlu ikut syariat Rasul lagi. Makanya kata mereka, orang yang sampai derajat ma'rifat tidak perlu sholat lagi. Antum lihat, mereka-mereka ini pas adzan tuh Pak, pulang ke rumah. Orang-orang pergi ke masjid, dia pulang ke rumah. Ketika ditanya, kok kamu nggak ke masjid? Apa jawabnya Pak? Beda makom. Kamu itu masih tingkatan syariat, saya sudah ma'rifat. Saya sholatnya di Mekah. Jam berapa berangkat? Kalau misalnya zuhur jam 12, terus kamu berangkat jam berapa sholat zuhurnya? Ya berangkatnya sebelum zuhur lah ke Mekah. Tadi sono masih jam 8 mas. Belum zuhur. Balik lagi kamu nanti. Ya Allah musta'an. Itu kedustaan mereka Pak. Makanya sampai di antara mereka Pak punya keyakinan apa? Wali itu boleh minum arak nggak masalah. Karena wali itu kalau minum arak katanya kalau sudah sampai ke kerongkongan jadi air putih. Betul Pak. Saking mereka sangat mengkultuskan para walinya seperti punya keyakinan seperti itu. Makanya tidak aneh kalau ada wali menghamili santriwatinya. Sebab dari keyakinan ini Pak, Ibu. Karena menurut mereka orang yang sudah sampai derajat ma'rifat tidak perlu terikat oleh syariat. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Apa kata Abul Bistam, pentolannya orang sufi itu? Maqamun nubuwah fil barzakh. Kedudukan Nabi di alam barzakh. Fuwaiqar Rasul wa dunal wali. Di atas Rasul, di bawah wali. Jadi Nabi itu tengah-tengah. Di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi itu apa? Wali. Kalau Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi Rasul, di bawah Rasul Nabi, di bawah Nabi siapa? Baru wali. Dan kewajiban wali ngikutin syariat Rasul. Kalau mereka enggak, mereka mengatakan wali yang paling tinggi. Dan mereka cari-cari alasan. Buktinya Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa. Khidir kan wali. Maka Ahlussunnah menjawab, pertama, yang sahih Khidir itu adalah Nabi, bukan wali. Kenapa? Karena Khidir diberikan wahyu oleh Allah. Yang kedua, Khidir bukan Banu Israel. Sedangkan para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Dan tidak diutus kepada selain Banu Israel. Nah, mereka punya keyakinan Pak, bahwa Khidir sampai detik ini masih ada Pak. Pernah dengar nggak keyakinan itu? Sampai ada kiai punya mengklaim bahwa dia bertemu Khidir dan yang lainnya. Kita katakan, apa sih cirinya Khidir? Ada nggak dari Allah dan Rasulnya keterangan bahwa Khidir itu cirinya begini, gini? Nggak ada. Yang kedua, Khidir pendapat yang sahih kata Ibnu Hajar sudah meninggal dunia. Sebab kalaulah Khidir masih hidup, dia harus menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul bersabda tentang Nabi Musa apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Musa masih hidup saat ini kata Rasulullah, dia harus jadi pengikutku. Demikian pula Khidir harus menjadi pengikut Rasulullah. Kalau masih hidup berarti harusnya berjihad bersama Rasulullah, salat Jumat bersama Rasulullah. Ini nggak kedengeran. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ketemu Khidir ketika di hari Arafah, itu hadisnya palsu, Pak. Dibuat-buat oleh orang-orang sufi itu, Pak. Sumpah pikiran.